Ya, selamat malam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai usaha rekayasa bidang konversi energi. Sebelumnya perkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Alvario Saragi dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan ini saya akan pertama menjelaskan mengenai perencanaan usaha bidang konversi energi. Konversi energi adalah berubahnya bentuk energi dari satu jenis energi ke energi lain. Ya, maksud dari pengertian ini contoh nyatanya adalah seperti misalnya kincir angin. Kincir angin itu kan digerakkan oleh angin. Setelah digerakkan oleh angin, dia akan menghasilkan energi listrik. Itulah yang dimaksud dengan konversi energi. Perencanaan usaha bertujuan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha dapat bertahan. Nah, dalam perencanaan usaha ini, kita bisa menggunakan analisis SWOT. Nah, apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal suatu usaha. Analisis internal berfokus pada strength dan weakness. Strength yang dimaksud adalah kekuatan dan weakness adalah kelemahan. Maksudnya itu kekuatan kita dalam menjual sesuatu yang akan kita jual tersebut. Begitu juga dengan weakness, itu artinya kelemahan. Analisis eksternal adalah analisis yang berfokus pada opportunity dan threat. Opportunity itu artinya peluang, dan threat adalah ancaman. Jadi ini kayak kita melihat pesaing kita dan peluang kita saat kita memasarkan benda yang kita akan jual. Yang selanjutnya, sistem produksi peralatan konversi energi. Produk pembangkit listrik sederhana yang dibuat pada bab ini adalah pembangkit listrik sederhana energi angin. Nah, kalau di materi kita yang kali ini, kita disuruh untuk membuat kincir angin. Alat dan bahannya seperti yang tertera. Ada dudukan menara, kincir angin, bor tangan, obeng, tespen, gergaji, penggaris, meteran pita, pensil. Itu semua diperlukan untuk membuat suatu kincir angin. Untuk merangkainya saya sendiri kurang paham karena saya belum pernah mencobanya. Yang selanjutnya ada perhitungan titik impas usaha bidang konversi energi. Titik impas atau BEP, bahasa Inggrisnya itu break even point, adalah sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Tujuan adanya BEP ini adalah untuk membantu dalam perencanaan keuangan. Jadi titik impas ini itu kondisi ketika sebuah perusahaan pengeluaran dan pendapatannya itu sama, jadi kayak tidak menghasilkan pendapatan, tidak juga mengalami kerugian, seperti itu. Cara menghitung BEP itu ada rumusnya, yaitu biaya tetap per harga per unit. Semisalkan seperti tadi kan contohnya kita menjual kincir angin tuh. Kincir angin itu bisa kita jual sebagai sumber ekonomi kita. Yang selanjutnya ada perencanaan dan pelaksanaan strategi promosi usaha konversi energi. Hal yang perlu dilakukan sebelum mempromosikan barang yang kita buat adalah melihat keadaan konsumen dan pesaing. Ini sangat penting supaya dalam strategi promosi kita itu dapat berjalan dengan lancar. Strategi promosi ada beberapa, bisa kita lihat yang tertera di sini. Intinya adalah kalau strategi promosi ini itu mempromosikan atau memberitahu khalayak ramai akan sesuatu yang kita punya untuk kita jual. Kalau sesuai dengan bab ini, kita tadi kan membuat kincir angin, terus kita jual seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah laporan kegiatan usaha bidang konversi energi. Ini tuh menulis laporan keuangan dari apa yang telah kita buat. Seperti tadi kincir angin, kita
buat laporan keuangannya, mulai dari alat dan bahan yang diperlukan itu harganya berapa, baru nanti kita jual berapa. Itu pokoknya intinya sama deh, seperti membuat laporan keuangan seperti biasanya. Demikian video kali ini, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.